Puji nama Tuhan kalau saat pagi ini kita sudah hadir di rumah Tuhan. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan. Hati kita dengan setulus-tulusnya untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan hidup kita, segenap hati kita hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah pada saat pagi hari ini. Mari kita pujikan pujian Penolong yang selalu setia. Haleluya, Yesus.
haleluya, haleluya. Ku memuliakan nama-Mu Tuhan, ku menyembah-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan, berterima kasih sebab Kau Allahku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ku bersyukur buat kasih setia-Mu. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Ku bersyukur, Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang ajaib. Ku bersyukur, oh haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Jemaat saja yang pujikan segala berkat, segala dapat Tuhan. Amin, benar Tuhan. Haleluya, tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menguatkan anak-anak-Mu Tuhan. Dalam segala perkara, Engkau yang akan mengangkat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat Ku tanggung. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan, Tuhan Yesus penolong dan sabar. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat Ku tanggung. Kami undang dengan kasih Tuhan. Yang memberi kekuatan, Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya, tetap percaya Tuhan setia. Amin. Haleluya, haleluya. Yesus, kami percaya ya Tuhan, kalau kami boleh ada saat ini, kami menikmati hari yang baru, udara yang segar. Kami menikmati waktu yang indah yang Tuhan sudah berikan. Kami percaya Engkaulah penolong kami, Engkaulah yang memberikan anugerah, kesempatan, ya Tuhan, untuk kami boleh datang di hadapan Engkau pada pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk kasih dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Biarlah waktu yang ada ini kami pakai untuk kami memuji, menyembah dan mengagungkan nama Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau yang akan memimpin, menyertai ibadah kami ini mulai awal hingga akhirnya. Seluruh pelayan-pelayan-Mu kami menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Baik yang memimpin pujian, yang singer, yang memainkan musik, tamburin, lighting, LCD, yang menyampaikan kebenaran
kebenaran firman Tuhan. Bahkan guru-guru sekolah minggu yang akan melayani, Tuhan kuduskan, Tuhan urapi, Tuhan berikan hikmat, biar kami semua boleh melayani pekerjaan-Mu ya Tuhan, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati kami. Terima kasih Bapa, saudara-saudara kami yang dalam perjalanan, yang masih ada di rumah, Tuhan ingatkan mereka, dan mereka boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan biar kuasa Tuhan mengurapi kami semua, memimpin kami semua dalam peribadatan kami, sehingga kami pulang, kami boleh mendapatkan berkat yang daripada Tuhan, kami boleh memiliki kemenangan yang daripada Tuhan. Segala macam persoalan permasalahan yang kami hadapi, kami percaya Engkau solusi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Bapa, kami akan memuji, kami akan mengagungkan nama Tuhan. Sepanjang ibadah ini kami menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang akan mengganggu kami, konsentrasi kami dalam kami memuji beribadah kepada Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Hanya kuasa-Mu saja yang kami rindukan hadir dan mengurapi kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyerahkan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Ada sukacita ibu-ibu, bapak-bapak? Mari kita kasih salam. Samping kanan kiri katakan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Karena hanya Tuhan yang baik bagi kita. Tidak ada yang lebih baik daripada Tuhan kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa besar, dan kuasanya tidak akan pernah berubah. Janji Tuhan pasti dan amin. Mari kita pujikan hari yang terindah. Amin Yesus. Haleluya. Yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan, jalan yang dihadapkan, kasihnya ini jadi kuatku.
bagi Tuhan. Karena hari-hari yang diberikan Tuhan adalah hari-hari yang indah. Walaupun banyak masalah, tapi kalau bersama Tuhan tidak ada yang tak mustahil ya. Semuanya pasti jadi, semuanya pasti mungkin. Kita bersuka cita lagi dengan hatiku senang, hatiku girang. Kita bersuka cita menyenangkan hati Tuhan. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadirat-Nya. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadirat-Nya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh, hidup menyembah Dia. Hadirat-Nya tetap terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Hatiku senang, hatiku girang, karena hadirat Tuhan ada di sini. Apapun masalah yang engkau hadapi akan terlepas dalam hadirat-Nya. Mari puji dan sembah Tuhan, bebaskan roh, untuk menyembah Dia. Hadirat-Nya pasti terjadi. Aku bebas, aku sembuh, aku menang. Kita percaya kita adalah orang-orang pemenang. Kita yang sudah ditolong Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi mustahil bagi kita. Bisakah ini? Dapatkah ini? Tapi kenyataan Tuhan sangat baik dan sangat berkuasa atas hidup kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita, ibu-ibu saudara, asal kita tetap percaya dan kita tetap setia, bahkan kita tetap taat sampai akhir. Sekarang tiba saatnya kita akan diberkati dengan kita akan pujikan satu pujian lagi yang versi Jawa ya saudara, karena semuanya akan selesai kalau dalam Tuhan. Semuanya akan beres, kita pujikan dengan pujian beres kabeh mas. Wow.
kemuliaan bagi Tuhan yang lebih meriah lagi. Puji nama Tuhan. Itulah yang menjadi pengakuan kita. Semuanya beres di hadapan Tuhan. Kita tiba saatnya akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan dengan pujian, Tuhan Kau sempurna. Amin Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur buat hadirat. Amin Yesus. Haleluya. Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna, Tuhan Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Yesus. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan Kau sempurna, haleluya, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Betul Tuhan, hanya Engkau, haleluya Yesus, yang sanggup membuat mujizat dalam kehidupan kami. Pimpin kami, sertai kami terus Tuhan. Kau selalu ada bagi kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku yang tidak terbatas sudah pada hambanya. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamamu di dalamku, jadi bukti Kau bersama, Kau bersamaku di dalamku,
jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran. Kita sembah Tuhan, haleluya. Kami rindu hadirat-Mu memenuhi setiap jiwa, setiap hati kami. Kami rindu ada di dalam lawatan-Mu. Kami rindu Engkau menjamah setiap kami, Tuhan. Ini kami rindu pertolongan-Mu, kami rindu mujizat-Mu, kami rindu pembaruan dalam hidup kami. Haleluya. Yang menjadi setiap kerinduan kami mengalami pemulihan, kami mengalami pertumbuhan iman rohani jasmani kami. Seringkali di dalam perjalanan hidup, karena pergumulan, karena tantangan, karena persoalan, kesulitan dan kesukaran yang membuat kami mundur, yang membuat kami lemah. Tetapi biar kami senantiasa kuat di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan, supaya setiap kami mengalami pertolongan Tuhan. Terima kasih, kami siap dengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi setiap pendengaran kami, biar firman-Mu boleh memberkati kehidupan kami. Kami siap dengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberi kesempatan untuk datang kepada Tuhan, untuk beribadah, untuk memuji, untuk menyembah. Karena hanya itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya kita memuji, supaya kita menyembah, dan supaya kita mendengar firman, supaya kita kuat dalam menjalani hidup. Saya percaya setiap kita merindukan dalam hidup kita, dalam pribadi kita, dalam keluarga kita, mengalami pertumbuhan, mengalami peningkatan, baik secara rohani, secara jasmani, terlebih secara rohani. Rohani itu akan menentukan masalah jasmani. Kalau kita sudah dipulihkan, kalau kita sudah dijamah, kalau kita sudah dilawat oleh Tuhan, yang jasmani itu akan mengikuti. Amin. Puji Tuhan, tadi pujian tadi mengajak untuk bersenang, untuk bersukacita, untuk bergirang. Karena hati yang gembira itu adalah obat. Ya, jadi banyak bersukacita, banyak bersyukur. Ini yang membuat kita jadi sehat, kita jadi kuat. Nah, tapi seringkali kita menemukan atau menghadapi sesuatu yang membuat kita ini mengalami lesu, lemah secara rohani, secara fisik, dan kita mengalami kemunduran, terlebih kita mundur secara rohani. Orang yang lemah, orang yang lesu, orang yang mundur secara rohani, itu bisa membuat seseorang itu kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Orang yang lesu, orang yang mundur juga hilang persekutuan dengan saudara seiman, dengan keluarga. Kemudian menjadi dingin. Ada jemaat di Laodikia, panas enggak panas, dingin ya enggak dingin,
Ya, ini mengalami kemunduran. Atau mungkin stagnasi, atau berjalan di tempat, tidak mengalami kemajuan, tidak mengalami peningkatan. Saya percaya apa yang dirindukan, keluarga kita secara rohani mengalami pertumbuhan, mengalami kemajuan. Jasmani juga mengalami peningkatan, amin. Semua merindukan itu semua. Jadi orang yang lesu, orang yang mundur ini menjadi dingin, atau acuh tak acuh terhadap iman, terhadap kerohanian, bahkan juga bisa meninggalkan Tuhan. Ya, oleh sebab itu doa dan harapan kami, kita semua anak-anak Tuhan di tempat ini tetap kuat, bertumbuh, mengalami kemajuan, mengalami peningkatan rohani, jasmani, bukan mengalami kemunduran. Apa sebab seorang mengalami kelesuhan atau mengalami kemunduran? Yang pertama adalah disebabkan karena perbuatan daging dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Sebab seseorang mengalami kelesuhan, mengalami kemunduran iman rohani itu karena perbuatan daging. Dagingnya yang muncul, rohnya yang tidak muncul. Jadi perbuatan dosa yang nampak. Ini dikatakan kelesuhan, kemunduran. Ayat 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Ini perbuatan daging yang muncul, bukan roh. Ayat 20. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Nah, ini daging yang muncul, bukan buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kelemah lembutan, penguasaan diri. Nah, ini kemajuan, peningkatan. Ini kemunduran, saudara, karena daging yang muncul. Ayat 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Paulus berkata bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hidup kita ini dikuasai oleh siapa? Siapa yang mengontrol hidup saudara? Roh atau daging? Daging, keinginan diri kita. Nah, kembali saudara, seorang mengalami kelesuan rohani dan mengalami kemunduran rohani karena dihanyutkan oleh hawa nafsu, perkara daging yang kita sudah baca itu. Jadi hawa nafsunya, keinginannya sendiri, kemudian terpikat, sama ketika manusia Adam dan Hawa terpikat, terkecoh, lebih condong kepada suara iblis daripada suara Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, terpikat untuk berbuat dosa. Nah, seperti yang perbuatan daging ya, dan segala macam pelanggaran dosa. Saudara yang dikasih Tuhan, bisa terjadi pelanggaran susila, bisa terjadi perselingkuhan, bisa terjadi perselisihan, bisa terjadi kemabukan, narkoba, dan lain sebagainya, banyak hal. Dalam Amsal pasal 28, Amsal 28 ayat yang ke-13. Saudara yang dikasih Tuhan, perbuatan daging, perbuatan dosa
mari kita tidak usah menyembunyikan akan pelanggaran kita. Amsal 28 ayat 13. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Nah, saudara, siapa yang menyembunyikan pelanggarannya atau dosanya, mari kita mengaku di hadapan Tuhan, ini aku, ini kesalahanku, aku mau hidup dipulihkan, aku mau hidup mengalami kemajuan bukan kemunduran. Dikatakan siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa yang mengakuinya, Tuhan itu setia dan adil. Dosa Daud itu begitu besar, saudara yang dikasihi Tuhan. Mengambil istri orang, membunuh juga. Tetapi kenapa Tuhan ada di hati Daud? Dan Daud juga pernah ditegur oleh Nabi Nathan, saudara yang dikasihi Tuhan. Dia mengasihi orang lain padahal dia sendiri yang dituduh itu, saudara, oleh Nathan. Tetapi dia mengakuinya. Oleh sebab itu pemberesan itu sangat penting. Sebelum kita berdoa, sebelum kita memohon, saya kalau berdoa untuk kesembuhan, untuk sakit penyakit, untuk segala persoalan permasalahan, pertama-tama saya datang di rumah sakit, saya datang di rumah, kalau mendoakan orang, pertama minta pengampunan, ampuni kami, ampuni kita semua, layakkan supaya kami berkenan memanggil nama Bapa yang kudus, nama yang mulia. Seperti Daud, Tuhan ada di situ, dan oleh keturunannya Tuhan memberkati keluarga Daud. Saudara, setelah kita mengakuinya, kemudian juga kita meninggalkannya, melepaskan dari perbuatan daging itu, maka kita akan disayangi oleh Tuhan. Ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia, Tuhan, adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, supaya hidup kita mengalami pemulihan dan dipulihkan dan mengalami kemajuan iman dan rohani, dari keseluruhan hidup kita, ya, dari kemunduran, dari kelemahan, jadi supaya kita dipulihkan, supaya kita tidak mundur, supaya kita tidak lemah, kita maju, mengalami progresif. Yang pertama adalah jangan menyembunyikan pelanggaran kita atau dosa kita. Tadi sudah dijelaskan, kita harus mengakuinya setiap pelanggaran dan dosa kita. Puji Tuhan, karena janji Tuhan berkata di dalam Amsal 28 ayat 13, Tuhan akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan, bahkan kita akan disayangi oleh Tuhan. Ya, jadi mari kita sebenar-benarnya, sehebat-hebatnya, kita penuh dengan kelemahan. Pikiran kita bisa berdosa, perbuatan kita bisa berdosa. Makanya memang pengampunan itu terjadi untuk keselamatan, itu satu kali dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Tapi hidup kita ini kan seringkali lemah, makanya kita datang ke ampuni, ya, bersyukur, ya, seperti Daud. Kemudian yang kedua yang menyebabkan kelesuhan dan kemunduran rohani adalah ini, seringkali kita kecewa. Nah, orang yang kecewa, bahkan kekecewaan sampai dipendam
dalam hati. Nah, kecewa ini juga bisa membuat kita lemah, kita mundur. Makanya pujian mengatakan pernah kecewa ya, mengiring Yesus. Sebagai anak Tuhan, sebagai hamba Tuhan, kita harus siap menerima dikecewakan. Nah, dalam hidup itu pasti kita ngalami. Kita akan lihat pelajaran di dalam ketika Yesus ada di kampungnya di mana? Nazaret ya. Waktu itu Yesus itu dianggap ini anaknya Yusuf. Wah, ini anak tukang kayu. Di kampungnya sendiri tidak ada mujizat. Ayat 57. Lalu mereka kecewa di dalam Matius 13. Matius 13 ayat 57 sampai 58. Saya ambil bagian saja. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Nah, kekecewaan seseorang ini bisa disebabkan oleh berbagai macam alasan. Kalau Yesus tidak diterima, tidak diakui, dia mengajar, dianggap dia anak tukang kayu, anaknya Yusuf, maka tidak ada mujizat di situ. Nah, kekecewaan seseorang bisa disebabkan oleh berbagai macam alasan. Tapi salah satu penyebab kelesuan, penyebab kemunduran rohani itu adalah kekecewaan. Kecewa atas keadaan. Mungkin bisa lingkungan. Kecewa atas ketersinggungan. Saat Yesus datang ke Nazaret, di kampung kelahirannya, tempat asalnya, mereka kenal Yesus itu anak tukang kayu. Walaupun Yesus mengajar dengan hikmat dan kuasa, namun orang-orang di Nazaret, orang-orang di sana, dia tidak menerima. Dia tidak membuka hati. Makanya pemulihan itu terjadi, itu dari hati. Kalau hati kita terbuka untuk Tuhan. Nah, ada pujian, Bapa pegang tanganku. Bapakku rindu selalu hadiratmu ya. Hadiratmu itu membawa pemulihan, amin. Hadiratmu membawa kesembuhan. Nah, orang-orang di Nazaret kecewa. Orang-orang di Nazaret menolaknya karena dia ini dianggap manusia biasa. Padahal ya Yesus Tuhan. Memberi makan 5.000 orang, menyembuhkan orang lumpuh, orang buta. Dan banyak mujizat yang dikerjakan. Tetapi kenapa di kampungnya sendiri tidak ada mujizat? Alasannya, jawabannya adalah kecewa. Ya, kecewa, hati-hati jangan sampai kita kecewa. Kalau kecewa kita membuat kita mundur, kita lemah. Hal ini jangan sampai ya terjadi dalam hidup kita, supaya kita menjadi kecewa dan kita akan lemah dan kita akan mundur. Kita harus mengandalkan Tuhan di dalam Amsal 3 ayat yang kelima. Kita harus percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amsal 3 ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri.
Ingat, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati. Dan jangan bersandar kepada pengertian. Kalau kita mengandalkan kekuatan kita, pengertian kita, kita akan kecewa, kita akan gagal, kita akan lemah. Tapi kalau kita akan mengandalkan Tuhan, Tuhan memberi hikmat akal budi, Tuhan memberikan jalan, Tuhan membukakan jalan, Tuhan menuntun akan kehidupan kita. Banyak orang kecewa karena pemerintahan, karena keadaan. Banyak yang mengecewakan. Dan dunia semakin hari semakin mengecewakan dengan keadaan, dengan kondisi. Bahkan semakin hari semakin sulit, semakin sukar. Tetapi kita tetap mengakui Tuhan. Ayat yang ke-6, Amsal pasal yang ke-3. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, kalau kita ada di pihak Tuhan, kalau Tuhan ada di pihak kita, kita bukan menjadi yang kalah, bukan menjadi yang mundur, menjadi yang lemah, tetapi kita bisa lebih dari pemenang. Amin. Roma 8 ayat 37. Roma 8:37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita ini orang-orang yang menang karena kita ini datang berjalan dengan kaki kita menuju ke rumah Tuhan untuk beribadah. Ya, puji Tuhan. Yang lain tidak beribadah. Ya, saudara yang lain mungkin lupa. Saya waktu lihat statusnya Pak Titus, saudara yang dikasih Tuhan, beribadah di sini, saya lihat fotonya, nggak tahu di daerah pegunungan sana itu, healing saudaraku, healing ya. Oh saudara, aku kepingin nih seger gitu. Tapi saya komentari, sudah ibadah Pak, aman Pak, sudah menyembah, sudah memuji Tuhan, kemudian healing, nggak tahu sekarang mau healing kemana. Yang penting nggak guling-guling ya, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi jangan mudah menjadi kecewa, jangan mundur. Kita percaya kepada Tuhan Yesus, Dia tidak akan mengecewakan. Kalau kita berharap kepada manusia, manusia bisa mengecewakan. Istri bisa mengecewakan, suami bisa mengecewakan, anak, orang tua bisa kecewa. Tapi dalam Yesus, Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Puji Tuhan, kita punya Tuhan. Kemudian yang ketiga, yang menyebabkan lesu, mundur rohani adalah hubungan dengan Kristus. Ya, kita hubungan dengan Kristus ini hanya biasa-biasa. Angkat-angkat kuku ya, seperti jemaat Laodikia. Asal-asalan. Ini yang menyebabkan kelesuan rohani, kemunduran rohani. Karena tidak mendalam, tidak mementingkan firman, pujian, penyembahan, tidak mementingkan doa, tidak mementingkan pelayanan, tidak mementingkan kesaksian hidup kita sebagai orang Kristen. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi inilah yang membuat kita mundur, lemah rohani kita, karena kita hanya biasa-biasa, asal-asalan saja. Ya nang gereja aku kok lek gak didelok aku wong Kristen iki wae nang gereja gak nang gereja ya. Kita datang ke rumah Tuhan karena kita perlu Tuhan. Amin. Kita tidak mampu berjalan sendiri. Persoalan permasalahan wis banyak saudara. Sudah banyak persoalan, sudah banyak masalah, justru tidak datang, justru tidak mendekat. Justru saat saudara memuji Tuhan dengan sukacita menyembah Tuhan, belum berdoa, masalah saudara sudah diselesaikan. Penyakit saudara sudah disembuhkan. Amin. Puji Tuhan. Efesus 3 ayat 17. Inilah yang dirindukan kita supaya rohani kita mengalami peningkatan.
Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih yang membuat kita maju, meningkat rohani iman kita. Karena apa? Iman kita. Imanmu, ya, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Tuhan hadir bertata dalam hidup kita. Kemudian kita berakar serta berdasar di dalam kasih. Ayat 18, ini doa Paulus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami, ya, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Saudara, kasih Tuhan itu luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Yang pertama, kita sudah mendapat posisi selamat. Orang percaya itu tidak meragukan, mati jelas masuk surga. Amin. Amin, ya, jangan ragu-ragu ya. Jelas kita sudah diselamatkan. Ayat 19. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kita dipenuhi. Kuasa Allah memenuhi dalam hidup saudara dan saya. Nah, saudara yang dikasih, betapa pentingnya kita mengerti, memahami, mendalami. Betapa pentingnya kita rindu untuk memuji, menyembah, berdoa, mendengar firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Kami berharap program membaca 1 hari 2 ayat, 2 pasal, enggak ada yang lowong. Kami berharap kita terus baca saja firman Tuhan. Nah, saya akan sampaikan juga, ya, jadi hati-hati ya, supaya kita jangan mengalami kelesuan rohani dan kemunduran rohani. Ada 3 hal yang kita dapatkan tadi, karena perbuatan daging tadi yang membuat kita mundur, lesu. Yang kedua, karena kekecewaan, ya. Yang ketiga, karena hubungan dengan Tuhan biasa-biasa saja, asal-asalan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, seberikut apa ciri-ciri orang yang sedang lemah secara rohani. Nah, ini saya sampaikan dalam pengalaman sehari-hari. Ciri-cirinya orang yang lemah, orang yang mundur, lesu rohaninya adalah: pertama, tidak rindu beribadah atau menghindari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, itu ciri-ciri. Kalau sudah mulai aras-arasan, kalau sudah mulai malas, nah itu ciri-ciri. Ciri-cirinya adalah gak suka memuji Tuhan, gak suka mendengar firman Tuhan. Beda kalau yang dulu sih, mula-mula saudaraku, di rumah itu sekarang misalnya ini hari Rebo, duh kapan minggu, rindu ketemu minggu. Kenapa? Minggu kita beribadah memuji Tuhan. Jangan sampai kita Senin, Selasa, Rebo capek kerja, nyebut kayak capek, tapi datang di gereja tinggal tidur. Ada yang berkata begini, aku nyaman nang gereja, nek musik, nek AC-nya semilir-semilir, aku kok enak lek tidur nang gereja. Nah, di sini tidak ada, di tempat yang lain sana, saudara. Tapi kita rindu, kapan minggu, aku memuji Tuhan, aku menyembah Tuhan. Nah, ciri-ciri orang yang mundur, oh minggu meneh, ya. Padahal ibadah kita ini cuma paling lama sini itu rata-rata 1,5 jam itu sudah selesai. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, juga ada jam-jam di sini, ada wanita, ada doa pagi, doa malam. Saudara yang dikasih Tuhan, doa Selasa, doa Rebo. Mari saudara rindulah berjumpa dengan Tuhan.
supaya kita menikmati kemajuan, menikmati peningkatan rohani. Kalau rohani sudah dipulihkan, jasmani itu akan mengikuti. Amin. Kalau jasmaninya tetap baik, ya perlu dilihat rohani kita. Ciri-ciri yang lain apa? Tidak rutin atau tidak lagi sungguh-sungguh. Tidak rutin doanya, tidak rutin saat teduhnya, tidak rutin berdoanya. Ya, kalau kita jadi orang Kristen jangan berdoa kalau di gereja saja hari Minggu, saudaraku. Ya, di rumah. Ya. Saya waktu jadi pengerja itu, saudara yang dikasih Tuhan, karena waktu itu saya masih nggak tahu bagaimana nasib saya. Dulu saya pengerja di Tiberias, saudara yang dikasih Tuhan. Saya itu, waduh, zaman saya itu bangun, saudaraku, kewesel, saudaraku. Duduk wiku sing penekan mikuli. Waduh, gereja Tiberias itu dulu saya itu masih wes kerja terus sebelum nikah, saudara yang dikasih Tuhan. Aku besok iki neng ndi no, aku piye mau dadi pengerja terus no, saudara yang dikasih Tuhan. Saya ambil waktu kalau selesai jam kosong itu saya ndelosor di gereja itu, saya menyembah, haleluya, puji Tuhan, menyembah. Sering saya lakukan itu. Berdoa sering saya lakukan itu. Saya doa terus. Sama juga waktu pelayanan di tempat ini. Pelayanan ini karena doa. Makanya saya mengingatkan, mengajak anak saya. Kalau enggak doa saya oprak-oprak. Doa. Saya kadang-kadang bengok. Doa. Doa padahal mek telu, saudaraku. Tapi di dalam doa itu besar kuasanya. Saya di sini tahun 1997 itu sih penjajakan, 98 penjajakan. Itu saya cuma keliling-keliling kenal Pak Usup, kemudian ada doa. Cuma seminggu sekali di rumah-rumah ya. Terus keliling-keliling, terus buka di Canggu. Nah, buka di Canggu itu wah, namanya merintis itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kemudian dibikin ibadah. Saya masih pengerja, saudaraku. Ya, ibadah tapi tengah minggu keliling-keliling. Kemudian saya dikasih tempat rumah yang itu, rumah tua itu dulu gerejanya ini timur ya. Selatan, di selatan ini, saudara. Di selatan ini pokok ada pertigaan itu gereja Ebenezer mula-mula di situ. Ada ibadah minggu di situ, ngenger Mbah Cokro ditempati kurang lebih 20 tahun. Nah, saudara yang masih dalam pergumulan, jemaat itu alah bisa dihitung dengan jari, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi bisa bertahan sampai sekarang ini kurang lebih 25 tahun. Lebih dari, sebenarnya harus kami merayakan. Kalau 25 tahun itu hari raya apa? Kawin apa itu namanya? Saya enggak merayakan itu semua, saudaraku. Ada teman saya mau ngerayakan ini terus ngundang-ngundang koyok manten, saudaraku, enek buan. Saya enggak mengadakan, saya bersyukur kepada Tuhan saja. Kami ada sampai hari ini, saudara yang dikasih Tuhan. Loh, perjuangan pergumulan, belum lagi dulu ini masih awal-awal, saudara yang dikasih Tuhan. Arepe sik tanah arepe enek botoh. Wiyo wis umek, saudara. Wah, itu bantuan toko Amerika gundulmu nu batinku. Padahal ku jemaat itu yang mengumpulkan pernah waktu itu beli tanah ini. Tanah ini izin, saudaraku, sebenarnya. Tanah ini didapat dari kredit BRI. Yang minjami itu kakaknya Pak Murtaji, sekarang beribadah di Pak Yakub yang meninggal itu gereja apa itu? Yahweh. Nah, di situ, saudara, dipinjemi sertifikat karena wilayahnya Kepung, akhirnya pinjamnya di Kepung, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, karena ini dijual, kalau enggak dijual nanti waduh kena orang lain ya, supaya kami dekat sewaktu-waktu pindah. Ternyata, saudaraku, bisa beli tanah ini, bisa mengangsur. Jemaat waktu itu ngumpulkan beras, ingat ya? Jemaat kumpulkan beras, berasnya didol, didueke, dan kemudian bisa bayar utang, lunas. Kemudian
BRI setelah lunas, Pak mau pinjam berapa lagi Pak? Wes, gak wes. Ini karena waktu itu kebutuhan. Ini kesaksian saudara. Wes, gak mempergunakan untuk apa lagi karena sudah dapat tanah. Wah, waktu bangun, waduh, ini orang sing sana juga senang, orangnya mati sudah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini waktu bangun juga, ini 2 tahun kami mengalami, waduh, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi Tuhan itu luar biasa, membela, menyertai, walaupun ada yang tanda tangan waktu itu, waduh, banyak saudara yang dikasih. Sampai saya bikin tandingan. Saya nggak minta tanda tangan, warga yang boleh tanda tangan ada 100 berapa, 100 lebih saudara yang dikasih. Cuma ada warga muslim saudara yang dikasih Tuhan. Nah saudara, ini loh perjuangan, pergumulan yang ada di tempat ini karena doa saudara yang dikasih Tuhan. Dan sekarang ini wis bebas beribadah setiap hari, sudah tidak ada yang mengganggu. Dan luar biasanya lagi saudaraku, dapat bantuan dari bupati untuk pembangunan ini, penyelesaian belakang 25 juta dari bupati. Luar biasa, ada perhatian. Tapi lewat proses, lewat penderitaan, lewat kesusahan, lewat kesulitan, di balik itu ada berkat Tuhan. Siapa di sini yang merintis usaha, merintis pekerjaan? Meskipun jual gebrak, nasi gebrak itu juga ya merintis ya. Dulunya sing tuku mek situ loro. Usaha apa saja, pekerjaan apa saja, mari kita jalani hidup saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian saya lanjutkan lagi, ciri orang yang lemah, ciri orang yang mundur adalah dia menolak untuk dibantu, tidak suka, dia merasa mampu, merasa kuat. Kemudian ciri lagi apa? Tidak mau menerima masukan, tidak mau mendengarkan masukan. Nah, ini membuat kita mundur. Padahal kita perlu mentor, kita perlu orang lain yang membimbing, yang menuntun kita. Kemudian ciri yang lain, menghindari komunikasi dengan orang yang rohani atau dalam komunitas rohani. Puji Tuhan, makanya persekutuan anak-anak Tuhan saling melengkapi, saling memberkati, saling membangun, saling menopang, saling mendoakan, supaya yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, kemudian jalan buntu dibukakan jalan, usaha dilancarkan, berkat anak cucu kita diberkati Tuhan. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sampai kita mundur, jangan sampai kita lemah rohani, iman. Ini juga ada hubungannya dengan jasmani saudara dan saya, supaya kita meningkat di dalam Tuhan. Karena janji Tuhan itu apa? Jika engkau baik-baik, jika engkau mendengarkan di dalam kitab Taurat, ajaran Musa, orang Yahudi sudah mengingatkan pada saat itu, diingatkan oleh Tuhan. Musa menyampaikan firman Tuhan, jika engkau baik-baik, di Ulangan pasal 8 itu. Ya. Kita baca di dalam Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8. Ayo dibukakan. Ulangan pasal yang ke-28. Apa firman-Nya di sana? Ini ayat harusnya dihafal. Ulangan 28, ya saya bacakan. Mana ulangannya? Soalnya mata saya, coba saya pakai kacamata sekali-sekali. Ulangan pasal yang ke-28, ulangan ayat yang ke-28. Pasal 28 maksud saya. Berkat. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu
dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat kamu di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu apabila kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah kamu di kota, dan diberkatilah kamu di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil tanahmu dan hasil ternakmu, baik anak lembumu maupun anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah kamu pada waktu masuk dan diberkatilah kamu pada waktu keluar. Tuhan akan membuat musuhmu yang maju menyerangmu terpukul kalah di hadapanmu dari satu arah. Mereka akan keluar menyerang kamu, tetapi ketujuh arah mereka akan lari dari hadapanmu. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu dan lumbungmu, dan dengan segala upaya tanganmu Ia akan memberkati kamu di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ya, jadi hubungannya dengan kelesuan, hubungannya dengan kemunduran, sama ini antara kutuk dan berkat. Ya. Kutuk, nah, kita mengalami kesulitan, kesukaran. Berkat karena rohani kita maju, kita tidak mundur, kita tidak lemah. Nah, oleh sebab itu saudara yang dikasih Tuhan, biarlah baik-baik kita mendengarkan firman Tuhan sudah disampaikan. Jangan mundur, jangan lemah, jangan meninggalkan Tuhan, jangan jauh dari hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan membawa pemulihan, hadirat Tuhan membawa kesembuhan, hadirat Tuhan membawa pertolongan buat saudara dan saya. Saya jemput kita sama-sama berdiri. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, takkan ku ragu Tuhan. Jangan meragukan janji Tuhan, jangan meragukan penyertaan Tuhan. Kita sampai detik ini, sampai saat ini, karena Tuhan saja. Tanpa Tuhan kami gak sanggup untuk berdiri, untuk menjalani hidup. Mari, jangan ragu, jangan bimbang. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku hanya padamu ku berseru dan mataku tertuju padamu. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku hanya padamu Tuhan. Ku berseru dan mataku tertuju dan pandang Yesus pada. Kau selalu punya cara, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Benar dalam segala perbuatanmu dan mataku tergeram karyamu. Takkan ku ragu, takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku
berseru dan mataku tertuju padamu. Ku berseru dan mataku, kita mengangkat tangan. Ini aku, kami butuh Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolong. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau esa dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam. Kau selalu punya cara, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan, dan ku tenang, dan ku tenang di dalam, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam. Kita sembah Tuhan. Haleluya, inilah kami Tuhan. Yesus, kami rindu Tuhan. Pemulihan terjadi, mujizat terjadi, supaya kami tidak ragu. Kami iman, kami percaya janjimu ya dan amin. Ini tubuhku, ini hidupku, ini masalahku, ini persoalanku. Kami bawa, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya, kita sembah. Biar hadirat-Mu membawa pemulihan, hadirat-Mu membawa kesembuhan, hadirat-Mu memberi jalan keluar. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Biar kita mengimani, kalau kita baik-baik mendengarkan dan melakukan firman-Mu, Tuhan akan mengangkat kami. Janjinya kita bukan ekor tapi kepala. Janjinya adalah berkat dalam perjalanan, dalam pergumulan, dalam keluarga, rumah tangga, pekerjaan kami umat-umat-Mu. Dalam menghadapi setiap tekanan, setiap persoalan, setiap pergumulan hidup. Yesus, kami tetap kuat. Jangan sampai mundur, jangan sampai lemah, jangan sampai menjauh. Karena hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya padamu ada kekuatan, ada pertolongan. Kita angkat pujian ini, nanti Pak Usuk berdoa. Takkan ku ragu Tuhan, janjimu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan, dan mataku tertuju Pak Usuk, maju ke depan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam, dan ku tenang di dalam caramu, dan ku tenang di dalam caramu.
maha besar Tuhan kami Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami Tuhan, kami datang ada di hadirat-Mu Tuhan. Kami ada bersama-sama dengan Engkau ya Tuhan. Dan Engkau sudah menjamah di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih kalau pada pagi hari ini Tuhan kami sudah menerima akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ajarkan terus ya Tuhan kami memiliki kerohanian. Tingkatkan terus ya Tuhan rohani kami. Majukan terus ya Tuhan rohani kami. Majukan iman kami ya Tuhan. Sehingga hidup kami ya Tuhan layak ada di dalam Engkau ya Tuhan. Kalau kami memiliki rohani, memiliki iman yang secara maju ya Tuhan, berkat akan mengikutinya ya Tuhan. Jasmani akan mengikuti di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Tuhan ampuni ya Tuhan kalau kami mengalami kemunduran. Mengalami kemunduran jasmani, mengalami kemunduran rohani ya Tuhan. Akan tetapi kami rindu ya Tuhan, rohani ada di dalam kehidupan kami. Kami rindu jasmani ada di dalam kehidupan kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati terus ya Tuhan kami jemaat Tuhan yang ada di sini melalui daripada firman-Mu. Ajarkan ya Tuhan kami melakukan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk hamba-Nya yang melayani firman-Mu. Berkati terus pelayanannya ya Tuhan. Semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Semakin hari semakin luar biasa ya Tuhan. Sehingga jemaat Tuhan semakin hari rohaninya semakin maju. Semakin bersungguh-sungguh kepadamu ya Tuhan. Semakin senantiasa memiliki ketaatan akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan sebentar kami akan memberikan korban persembahan ya Tuhan. Berikan kami ya Tuhan tangan-tangan kami untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk melayani Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah Tuhan ucapan syukur kami, doa kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita saat memberi persembahan. Kita pujikan pujian bersih. Persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, kiranya Tuhan memberkati. Kita akan membacakan warta gereja sepekan GPDI Ebenezer. Senin sampai Sabtu doa pagi jam 4 pagi.
Senin latihan musik grup B jam 5 sore. Selasa dan Rabu doa malam jam 6. Ibadah wanita Kamis tanggal 13 Juni jam 6 WL Bu Puryanti acara ibadah. Jumat ibadah pelayan altar jam 6. Sabtu latihan musik untuk hari Minggu jam 7. Minggu ibadah raya tanggal 16 Juni jam 7 WL tim STT Harvest Singer tim STT dan saudara Jessica Aser keluarga Ibu Nani Karmiati. Ibadah sekolah minggu tanggal 16 Juni dilayani guru sama STT Harvest. Minggu ibadah remaja juga dilayani pelayanan dari STT Harvest jam 6 sore. Puji Tuhan, ini pengumuman dari gereja, waktu dan tempat. Puji Tuhan, sebenarnya tim STT ini melayani di minggu ketiga dan keempat ya, selama 2 minggu. Berhubung dosen pembimbingnya hadir, jadi kalau boleh melayani minggu. Jadi besok minggu itu akan dilayani oleh dosen pembimbing untuk yang praktek dari sekolah Teologi Harvest Jakarta. Nah, selama di sini nanti hari Sabtu tanggal 15 sudah sampai hari Sabtu di sini. Ya. Ya mungkin kalau mungkin pas nanti hari terakhir butuh kamar nanti Mas Denis ya, sewaktu-waktu kalau butuh untuk misalnya orang tuanya jemput atau bagaimana, kan mungkin kalau perlu penginapan kalau masih ada. Ya, puji Tuhan. Kemudian kami berencana memberi makan hanya kedatangan saja, sama setiap habis ibadah saja, setiap habis ibadah. Jadi minggu 2 kali sama, berarti 3 kali ya, 2 kali. Ya. Kemudian sama kedatangannya, jadi sudah melayani. Nanti hari-hari yang lain mereka masak sendiri. Jadi urip dewe. Ya, mereka kan praktek, saudara yang dikasih Tuhan. Untuk itu kalau mungkin ada saudara yang membantu untuk konsumsi, silakan untuk persembahan STT gitu aja, berupa uang, berupa masakan, terserah wis apa yang korban saudara diterima. Tapi enggak juga enggak apa-apa. Kalau enggak tetap nanti ambil uang kas ya. Tapi kami berharap supaya kasnya enggak diambil-ambil. Ya. Kemudian usahakan ini rencana juga dipakai untuk mengundang gereja sekitar, dibikin KKR atau seminar. Nanti saya mau bicarakan supaya nanti ya gereja sekitar sini aja, karena ada tim musik juga. Hari Minggu ini pertama kali gereja ada yang saksofon nanti dari tim ya. Puji Tuhan. Doakan supaya gereja ini boleh jadi berkat. Kalau ini sudah jadi berkat, nanti sekali waktu ada praktek kami akan terima, tidak akan tolak. Ya, puji Tuhan. Saya jemput sama-sama kita berdiri. Hari Senin silakan berdiri saudara. Hari Senin anak-anak remaja, pemuda jangan lupa ibadah remaja kelompok ya, wilayah kelompok 1 ya, tempat di GBDI Anugerah Wonosari Pak Manimbul. Jadi nanti semua anak remaja pemuda hadir, rekel ikut, enggak apa-apa ya. Nanti diantar pesah jam 5 sore, jam 5 sore kumpulnya di gereja ya. Sebelum jam 5 kumpul, dari jam 4:30 ya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan
adakan syukur sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kami bersyukur, kami berterima kasih kalau kami sudah menyelesaikan ibadah kami memuji, menyembah, mendengar firman Tuhan. Kami percaya tidak ada satupun yang terlewati. Kami semua telah diberkati oleh Tuhan. Dan kami rindu iman rohani kami semakin meningkat di dalam Tuhan. Dalam menghadapi pergumulan, tantangan apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami berdoa, korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan, Tuhan balas berkati dari tempat yang maha tinggi, memberkati setiap keluarga rumah tangganya, usaha mata pencarian pekerjaannya, keluarga-keluarga, anak cucu semuanya dalam pemeliharaan Tuhan, diberkati Tuhan. Dan kami berdoa, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, jalan buntu dibukakan jalan. Kami rindu kuasa mujizat-Mu dialami oleh Pak Dadang, sehat dipulihkan, dijamah oleh kuasa bilur-Mu dalam nama Yesus. Sukacita, damai sejahtera ada dalam hidupnya. Anak-Mu yang ada di luar kota, di luar pulau, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, lindungi, sertai, berkati mereka semuanya ya Tuhan. Yang tidak bersama kami pada hari ini, Tuhan sertai, lindungi, hari Minggu bisa bersekutu bersama dengan kami. Tim PAW yang ambil bagian dalam pelayanan, semuanya Kau berkati keluarga, berkati pelayanannya, Kau pakai lebih heran lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tim dari Jakarta STT yang akan berpraktek selama 2 minggu di tempat ini, dan kami rindu supaya semuanya berjalan dengan baik, boleh memberkati gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih. Kita akan jalani hidup sepanjang minggu ini. Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan bukakan jalan dan berkati. Minta berkat. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, penyertaan perlindungan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini sampai selamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Pujianku takkan terhentikan, rohmu yang